Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Wa ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ni'amahu la tuhsa wa atayahu la tustaqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahirin alladhina atharu ridallahi ala syahawati nufusihim fakharaju minad dunya ma'jurin wa ala sa'ihim mashkurin wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, rahmah, hidayah dan maghfirah ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, salah satu mimpi buruk yang ada di benak seorang wanita muslimah dan sangat-sangat mereka takuti ketika di bulan Ramadan adalah datangnya menstruasi. Mengapa demikian? Karena ketika tamu itu datang, pastilah wanita muslimah tidak dapat berpuasa. Dan pastilah seorang wanita muslimah tidak dapat mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Itulah beban dan statement yang ada di pikiran wanita muslimah yang ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja di bulan yang penuh rahmah, maghfirah dan hidayah ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi sesiapa saja hambanya yang melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah. Namun di sisi lain, seorang wanita muslimah tidak bisa berpuasa, tidak bisa melakukan sholat wajib, sholat sunnah lainnya seperti tarawih, qiyamul lail, sholat witir, sholat duha. Itulah statement yang ada di benak seorang wanita muslimah yang ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat MMC yang dirahmati Allah, akhwati fillah, namun janganlah kita berkecil hati dan bersedih hati. Marilah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa ketentuan dan ketetapan yang diberikannya kepada kita, kodratnya sebagai seorang wanita. Karena barang siapa yang melakukan suatu ibadah namun ia gagal atau
tidak dapat menuntaskan ibadah tersebut hingga di garis finish, maka baginya lah pahala yang sempurna dengan satu syarat, yaitu adanya niat yang tulus di dalam hati dan adanya rasa ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Pada kultum kali ini kita akan membahas beberapa amal ibadah yang dapat dilakukan oleh para wanita muslimah yang haid di bulan suci Ramadan dan merupakan suatu jalan untuk meraih berkah dan pahala yang melimpah dan ridho Allah Ta'ala. Untuk ibadah yang pertama ialah memberi makan orang yang berbuka puasa. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka baginya lah pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut menghimbau kepada kita sekalian agar memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Maka bagi kitalah ganjaran yang serupa dengan orang yang berpuasa tersebut, insya Allah. Kemudian ibadah yang kedua ialah menuntut ilmu, menambah wawasan atau kajian-kajian Islami dengan mendengarkan ceramah-ceramah di bulan suci Ramadan atau menelaah buku-buku. Dan kita niatkan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk ibadah yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Wanita yang haid di bulan suci Ramadan dalam menjalani hari-hari mereka hendaklah memperbanyak zikir mereka di bulan suci Ramadan. Berzikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Perlu diketahui akhwati fillah, sahabat MMC yang dirahmati Allah, bahwa berzikir kepada Allah adalah sedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bikulli tasbihin sedekah." Dan sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Dan menyeru kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan mencegah diri kita untuk tidak berbuat yang mungkar adalah sedekah. Akhwati fillah, sahabat MMC yang dirahmati Allah, marilah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah dikala kita dalam keadaan susah maupun senang. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman menenteramkan hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Maka ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Sahabat MMC yang dirahmati Allah, marilah kita mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Untuk ibadah yang keempat ialah memaksimalkan doa. Wanita yang haid di bulan suci Ramadan kita sebut cuti atau libur. Namun bukan berarti cuti atau libur untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Doalah yang baik-baik. Mintalah kepada Allah apa saja yang menjadi keinginan kita. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Memohon ampun kepada Allah agar kita dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari berikutnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, andaikan aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah doa yang sebaiknya aku bacakan?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka sebaiknya engkau membacakan doa ini, ya Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, wahai Allah, engkaulah maha pengampun dan engkau mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas menghimbau kepada kita agar di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperbaiki diri kita untuk kedepannya, agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, sahabat MMC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan dari penjelasan kalimat-kalimat sebelumnya. Ternyata wanita yang haid di bulan suci Ramadan, mereka dapat meraih pahala yang begitu banyak, begitu berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata uzur syar'i atau haid bukan menjadikan suatu hambatan bagi seorang muslimah untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan, maghfirah dan hidayah di bulan yang penuh berkah ini. Janganlah kita biarkan bulan yang penuh barakah ini, di mana hari-hari di bulan ini berlalu begitu saja tanpa adanya rasa introspeksi diri kita, tanpa adanya rasa taubat kita, tanpa adanya rasa kebaikan yang membekas kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hal ini menjadi bingkisan yang baik dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya para wanita muslimah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.